Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Yang kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Al-Hajj Faisal Muhammad Ali Nurdin LC-MA serta Umi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, dan Allah berikan semangat terus untuk membina kita semuanya dalam rangka ya'la kalimatillah, melalui wasilah daripada pendidikan yang berkualitas insyaallah. Yang kita hormati para guru kita, para ustadz-ustadz kita, anak-anakku sekalian, santri dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Ilm. Mudah-mudahan nur cahaya ilmu bisa menghiasi diri kita, menghiasi lingkungan kita, dan tentu insya Allah bisa menghiasi umat kita ini, agar kemudian Islam bisa tegak terus dengan nur, dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam salawat kita doakan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Anak-anakku sekalian yang saya muliakan, bahwa pintu masuk ke dalam Islam itu cuma satu. Kalimatut tauhid, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Siapapun yang ingin mengetuk pintu Allah melalui Islam ini, tidak ada cara lain. Pertama kali yang harus dilakukan adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wah, ini anak-anak yang baru-baru ganteng-ganteng semua ini, Masya Allah. Nah, pada pagi hari ini Buya ingin membahas urgensi tauhid atau pentingnya tauhid. Apa sih makna daripada tauhid itu? Tauhid itu artinya apa sih? Mengesakan ya Allah Jalla Jalaluh. Tauhid itu, ada sebuah konferensi internasional, dia menjelaskan bahwa tauhid di dalam Islam itu, anak-anakku semuanya, ada 3 dimensinya. Ada 3 dimensi daripada tauhid itu. Ini tolong dicatat semua ya. Ini untuk kalian nanti, mungkin kita bisa nanti, kita di mana-mana ingat ya. Kajian-kajian yang pernah disampaikan oleh para kiai kita, para guru kita di masjid-masjid pondok. Itu kalau kalian ingat, kalau kalian catat, mudah-mudahan jadi bekal ke depan. Ya. Yang pertama, tauhid itu ya, ini dalam bahasa internasional ya, dalam tatkala kita menyampaikan Islam itu dalam kawasan seperti sekarang ini ya, di mana masyarakat sudah terkontaminasi dengan informasi, dengan teknologi, dengan lain sebagainya. Tauhid itu yang pertama, anak-anakku semua, adalah the unity of creation. Tauhid itu satu sang pencipta. Tauhid itu apa? Satu sang pencipta. Ini disampaikan oleh Profesor Din Samsudin di saat konferensi internasional di Amerika, bahwa tauhid itu yang pertama adalah the unity of creation. Satu sang pencipta. Satu sang pencipta. Nah, tidak ada yang lain yang bisa menciptakan kecuali hanya Dia satu-satunya. Sehingga kalau bawa ke dalam tafsir, misalnya makna kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji ya bagi Allah, Rabb, Tuhan sekalian alam. Kata Rabb di situ itu kan makna pertamanya adalah Khaliq. Apa makna pertamanya itu?
Khaliq. Khaliq itu apa? Pencipta. Jadi tauhid itu the unity of creation, bahwa tatkala kita mengatakan Allah la ilaha illallah, maka tidak ada yang menciptakan seluruh keadaan di muka bumi ini, baik yang alam semesta. Alam semesta ini misalnya Allah mengatakan dalam Quran misalnya apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Langit dan bumi misalnya, sama juga misalnya dalam Al-Quran di saat Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memperhatikan alam yang kita lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, apa kata Allah? Alam tara kaifa apa? Ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ayatnya setelah itu apa? Fadzakir. Tidakkah mereka melihat bagaimana onta diciptakan? Tidakkah mereka melihat bagaimana gunung itu ditancapkan? Tidakkah mereka melihat bagaimana bumi dihamparkan? Tidakkah mereka melihat bagaimana langit itu diangkat? Lalu Allah mengatakan fadzakir, itu mengingatkan bahwa yang menciptakan gunung, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan onta siapa? Allah Jalla Jalaluh. Nah, jadi tatkala kita mengatakan la ilaha illallah, yang pertama itu adalah the unity of creation, satu sang pencipta. Nah, jadi la ilaha illallah itu apa maknanya? Satu sang pencipta. Pencipta apa saja? Pencipta seluruh keadaan, baik buruk semuanya, ya. Tidak ada yang bisa menciptakan itu kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu anak-anakku semuanya, karena kita tahu bahwa yang menciptakan semua ini adalah Allah, maka tidak ada cara lain kecuali kita naltaji ila quwwatillah. Kita kembali kepada kekuatan Tuhan itu. Nah, ada doa, mungkin bisa dicatat doa ini, supaya kita kuat dalam menghadapi apapun, terutama anak-anakku semua dalam santri-santri ini yang baru masuk ya, ataupun yang sedang di kelas 2, kelas 3 dan seterusnya, supaya kita kuat bahwa kita tidak berdaya, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Maka ada doa yang diajarkan oleh seorang ulama, ini disampaikan oleh Syekh Badar, Imam Masjidil Haram. Doanya bunyi begini. Doanya bunyi begini. Allahumma, coba sama-sama. Allahumma inni atabarra'u min hauli wa quwwati wa altaji'u ila haulika wa quwwatika. Allahumma a'inni, Allahumma unsurni wahdini wa yassiril huda li. Nah, ya kan? Itu doa bahwa tidak ada, keyakinan kita bahwa tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang bisa berbuat di muka bumi ini kecuali siapa? Allah Jalla Jalaluh. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya saya atabarra min hauli wa quwwati, saya lepaskan semua kekuatanku ya Allah, aku tak punya apa-apa. Wa altaji'u ila haulika wa quwwatika, dan aku menyerahkan semuanya ya Rabb kepada kekuatanmu dan kepada kemampuanmu ya Allah. Ya, coba lihat, kita melepaskan diri kita dari apa? Dari apa? Bahwa kita tak mampu apa-apa, kita ini bodoh, kita ini tidak bisa ngapa-ngapain kecuali atas kemampuan yang diberikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni atabarra min hauli wa quwwati wa altaji ila haulika wa quwwatika. Ya Allah, karena aku tidak punya apa-apa dan aku tidak bisa ngapa-ngapain kecuali atas izinmu,
Oleh karena itu, altaji'u ila haulika wa quwwatika. Aku serahkan semuanya ya Allah di dalam kekuatanmu, di dalam pengawasanmu. Oleh karena itu minta kita tiga. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku. Ya Allah unsurni, tolonglah aku. Yang ketiga, wahdini, tunjukilah aku ya Allah. Nah, yang terakhir yang luar biasa nih. Wa yassiril hudali, ya Allah, mudahkanlah kebenaran itu datang kepada aku. Luar biasa itu. Ya, ada kebenaran tapi susah datang kepada kita karena kita tidak membuka diri kita untuk mendapatkan kebenaran itu, nak. Ya kan? Kebenaran itu sudah ada tuh. Ada ustadz, ada kiai, ada ulama, ada Quran, ada mau'izatul hasanah. Begitu banyak kebenaran-kebenaran itu, tapi susah sampai ke kita. Ya, susah sampai ke kita. Kita seolah terhijab dari jalan kebenaran itu. Nah, oleh karena itu kita minta wa yassiril huda li. Apa tadi? Wa yassiril huda li. Ya Allah, mudahkanlah kebenaran itu masuk kepada aku. Nah, oleh karena itu anak-anakku semuanya, di saat kita menerjemahkan ayat ihdinas siratal mustaqim, itu ihdina itu tunjukilah atau bimbinglah. Ayo. Ihdina, tunjukilah atau bimbinglah. Tunjukilah aku ke jalan yang lurus atau bimbinglah aku ke jalan yang lurus. Hah? Ayo, Banat. Itu ihdina, tunjukilah atau bimbinglah? Bimbinglah. Kalau soal petunjuk sudah selesai, itu petunjuk selesai. Begitu Nabi Muhammad wafat, kan itu dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ya kan? Begitu Nabi Muhammad wafat, petunjuk itu sudah selesai. Ya kan? Nah, begitu misalnya datang waktu subuh, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Itu kan petunjuk bahwa waktu subuh telah masuk dan kita salat. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang yang mendengarkan kalimat azan itu datang untuk melaksanakan salat? Semuanya enggak? Enggak. Bukan tidak ada petunjuk, yang belum ada apanya? Bimbingan. Ya kan? Makanya ihdina itu yang tepatnya menerjemahkan bukan tunjukilah, tapi apa? Bimbinglah. Kenapa? Petunjuk itu sudah selesai. Taraktu ummati ala mahajjatil bayda. Saya tinggalkan umatku dalam sebuah sistem yang sangat terang. Lailuha kanahariha, malamnya sama dengan siangnya. Luar biasa kan itu? Ajaran Islam ini sudah terang luar biasa. Petunjuknya sudah wadih, sangat jelas. Cuma masalahnya kan petunjuk itu belum masuk sebagai bimbingan untuk kita. Ya kan? Kan itu masalahnya kan? Halo? Halo? Bisa diikuti ini? Petunjuknya sudah ada atau belum? Petunjuknya sudah ada kan? Yang belum ada itu apanya? Bimbingan. Makanya pendidikan itu bukan petunjukan. Pendidikan itu bimbingan. Ya kan? Pendidikan itu bimbingan. Karena petunjuk itu sudah ada. Nah, oleh karena itu, karena kita tidak mempunyai semua yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Dia, maka yang kita minta, ya Allah, bantulah aku. Kalau aku sekolah, bantulah aku supaya aku rajin. Kalau aku bekerja, bantulah aku. Wansurni, tolong aku ya Allah. Aku bodoh, maka pintarkan aku ya Allah. Aku enggak bisa, tolonglah aku ya Allah. Nah, yang ketiga itu wa yassiril huda wahdini wa yassiril huda li, tunjukkanlah, bimbinglah aku dan mudahkan bimbingan itu masuk kepada aku. Nah, anak-anak semua ini yang sekarang berada di sini, inta sedang meminta bimbingan dari siapa? Dari Allah Jalla Jalaluhu. Nah, oleh karena itu anak-anakku semuanya, sebagai bukti bahwa kita bertauhid, bahwa tidak ada yang menciptakan di muka bumi ini kecuali Dialah satu-satunya, the unity of creation, Dialah Allah Jalla Jalaluhu. Nah, oleh karena itu ayat yang ada dalam suratul Ali Imran yang sering kita baca itu,
Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kata Pak Quraisy dalam tafsir Al-Misbah, ulul albab itu orang yang punya hati, itu orang yang punya ini. Apa itu ulul albab? Kata Pak Quraisy dua. Tatkala dia melihat apa yang diciptakan, tatkala dia melihat apa yang diciptakan, dia lihat gunung, ya kan? Kalian pernah lihat gunung ya? Dilihat laut, ini orang Bukit Tinggi, lihat gunung pasti ya, Afandi ya? Ya. Apabila dia melihat gunung, lihat laut, lihat yang baik-baik, ulul albab itu kata Pak Quraisy, apapun yang dia lihat dalam ciptaan Tuhan, dalam ciptaan Allah, maka dia ingat sang pencipta. Itu ulul albab. Apa itu ulul albab tadi? Halo? Tatkala melihat yang diciptakan, maka dia ingat yang, ayo sama-sama, ulul albab itu apa? Di tatkala melihat yang diciptakan, maka dia ingat yang, oh Masya Allah, itu ulul albab kata Pak Quraisy. Lihat gunung, Masya Allah indahnya. Yang terbetik apa? Masya Allah, Subhanallah, ya kan? Dia kembalikan kepada Allah semuanya, karena keindahan itu yang menciptakan siapa? Allah. Jadi inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Walaupun ayat selanjutnya menjelaskan allazina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi wa summa apa? Yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim dan seterusnya. Tapi intinya ulul albab itu adalah di saat melihat yang diciptakan, dia ingat yang, itu dia. Apa ulul albab itu? Di saat melihat yang diciptakan, dia ingat yang, oh Masya Allah. Anak-anakku yang banat, coba, apa itu ulul albab? Saat melihat yang maka, Masya Allah, yang diciptakan semuanya diciptakan kan oleh Allah. Kita ini diciptakan Allah enggak? Ya kan? Bumi diciptakan Allah, gunung diciptakan Allah, semuanya diciptakan Allah. Nah oleh karena itu, tauhid itu dah di saat kita melihat yang diciptakan, kita ingat yang menciptakan. Doa tadi bisa dihafal enggak? Ayo sama-sama kita ulang. Allahumma inni atabarra'u min hauli wa quwwati wa altaji'u ila haulika wa quwwatika. Allahumma a'inni wa wansurni wahdini wa yassiril huda li. Nah, itu dibaca kalau bisa setiap hari dibaca. Pagi dibaca, menjelang tidur dibaca. Supaya apa? Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Makanya dalam doa kan juga Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan aku mengurus diriku sendiri ini walaupun hanya sekejap mata. Jadi itu maknanya bahwa kita tidak boleh lepas dari siapa nak? Lepas dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yuk sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu kan bukti bahwa kita butuh Allah tuh, ya kan? Kita butuh siapa? Allah. Kalian butuh Allah tidak?
Sehingga dalam Quran itu dikatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Hai manusia, kalian itu fakir kepada Allah. Nah, dalam kajian tafsir itu fakir dalam Quran itu ada dua. Tatkala fakir itu dimensinya adalah zakat dan seterusnya, yang dimaksud adalah orang miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Itu kata fakir dalam ayat itu adalah orang yang tak mampu secara ekonomi. Ya toh? Innamal fuqara'u lil masakin. Tapi tatkala kata fakir tetapi tidak ada disebutkan dimensi ekonomi di dalamnya, maka itu yang dimaksud adalah kebutuhan imaniyah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Hai orang-orang manusia, kamu tuh fakir kepada Allah. Orang kaya ke, orang berduit ke, orang triliunan ke, dia butuh Allah. Karena yang dimaksud di situ bukan ekonomi, tapi kebutuhan spiritual. Makanya dikatakan antumul fuqara'u ilallah. Nah, ini sedikit-sedikit kita masukkan ya. Oke, itu yang pertama ya nak ya. Jadi tauhid itu satu sang pencipta, the unity of creation. Yang kedua, tauhid itu adalah the unity of existence. Apa itu? Satu tujuan keberadaan kita. Nah, tauhid itu begitu tuh. Satu tujuan keberadaan kita. Orang yang bertauhid itu jelas tujuan keberadaannya di muka bumi ini. Jelas ya? Yang kedua apa? Satu tujuan keberadaan. Kita hadir di muka bumi ini jelas tujuannya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Yaitu tujuan hidupku di muka bumi ini. Aku hadir di muka bumi ini bukan untuk jadi orang kaya. Aku hadir di muka bumi ini bukan untuk menjadi pejabat. Kalau aku jadi pejabat, aku jadi orang kaya, aku jadi orang terhormat, itu sampingan saja. Itu label sementara saja. Tapi aku hadir di muka bumi ini satu tujuan hidupku. Apa itu? Karena Allah. Nah, itu orang bertauhid begitu. Subhanallah. Aku jadi santri karena aku pingin jadi hamba Allah. Aku jadi ustadz, aku pingin jadi hamba Allah. Aku jadi ulama, mudah-mudahan dengan ulama ini aku jadi hamba Allah. Aku jadi orang kaya, mudah-mudahan dengan kekayaan aku jadi orang hamba. Jadi nah, orang bertauhid itu apapun yang Allah labelkan kepada dia, apapun yang Allah berikan kepada dia, itu semuanya adalah untuk menguatkan satu tujuan keberadaannya. Tujuan keberadaannya itu lillahi rabbil. Gitu maksudnya. Kamu jadi orang kaya ya? Iya. Tapi kayaku ini adalah untuk Allah. Itu orang bertauhid. Kamu di penjara ya? Ya, mudah-mudahan di penjara ini dalam rangka membela agama Allah. Jadi bagi orang yang bertauhid itu semua keadaan, kalau dia bersama Allah itu udah nggak persoalan. Karena hidupnya itu untuk Allah. Iya kan? Ada Buya Hamka, ulama besar di penjara. Ya, tapi karena hidupnya untuk Allah, dalam penjara melahirkan sebuah tafsir monumental Nusantara yang kita sebut dengan tafsir Al-Azhar. Itu karya dalam penjara, tenang. Kenapa orang dalam penjara masih menghasilkan karya? Karena hidupnya untuk Allah. Ada orang yang tidak di penjara, tidak sakit, tidak ngapa-ngapain, tapi hidupnya blong. Hidupnya nggak ada maknanya. Kenapa? Dia lupa dengan keeksistensi dia sebagai hamba. Nah, oleh karena itu kalian sedang datang di sini nih karena Allah atau karena orang tua kalian? Karena Allah. Kalau keberadaan kita karena Allah, maka kita akan mengukur Allah sayang atau tidak sayang sama saya. Nah, di situ ya. Jadi yang kedua, tauhid itu apa yang kedua? The unity of existence. Apa artinya? Satu tujuan keberadaan. Apa nak? Satu tujuan keberadaan. Yang pertama tadi apa? Satu tujuan sang pencipta. Yang kedua, satu tujuan keberadaan. Jadi orang yang bertauhid itu apapun yang sedang ada dalam dirinya, itu dalam rangka mewujudkan eksistensi Allah sebagai Tuhan. Ya Allah, kalau engkau takdirkan aku jadi orang kaya, mudah-mudahan kekayaanku untukmu ya Allah. Amin. Amin dong.
Ini hari Jumat ini. Amin. Ya, kalau Engkau takdirkan aku nanti jadi profesor, insya Allah profesorku di jalanmu ya Allah. Amin, sama-sama dong. Ya, kalau Engkau takdirkan aku nanti jadi gubernur, jadi bupati, bahkan jadi menteri, mudah-mudahan semuanya untukmu ya Allah. Itu orang yang bertauhid namanya. Itu orang yang bertauhid. Nah, oleh karena itu, karena satu tujuan keberadaan. Nah, perhatikan nih kalimatnya, ini luar biasa. Karena satu tujuan keberadaan, apapun keberadaan dia dan apapun kondisi dia, itu tidak merubah kedudukan dia sebagai hamba Allah. Ya kan? Ada orang menjadi hamba Allah tatkala miskin. Begitu kaya raya sudah tidak lagi menjadi hamba Allah. Ada orang yang taat kepada Allah di saat jadi santri. Begitu sudah tidak jadi santri, udah lupa Allah. Ada nggak begitu? Ada orang yang taat taat kepada Allah tatkala dia belum jadi anggota DPR. Begitu jadi anggota DPR sudah lupa Allah. Nah, oleh karena itu, aku mau jadi anggota DPR kah? Aku mau jadi orang kaya kah? Aku jadi orang miskin kah? Aku ditakdirkan jadi santri kah? Aku ditakdirkan jadi ustadz kah? Aku ditakdirkan jadi pengusaha kah? Semua takdir-takdir itu tidak berubah dan tidak akan merubah keberadaanku sebagai hamba. Karena tauhid itu the unity of existence, bahwa dia mengajarkan satu tujuan keberadaan. Subhanallah. Jelas ini? Ustaz Rizki, antum kuliah di Mesir itu keberadaannya untuk apa? Jadi hamba Allah kan? Iya kan? Ya, ada yang kuliah di Mesir, ada yang kuliah di Amerika. Makanya kemarin mahasiswa tanya saya, Pak, boleh nggak nanti saya S2-nya di London? Oh boleh. London, Amerika, Eropa, Afrika, ya kan? Semuanya itu kan bumi Allah, betul nggak? Bumi Allah kan? Bojonggede, Jakarta, ini kan bumi Allah semua. Ya kan? Dimanapun kita berada, kita tetap menjadi siapa? Menjadi siapa? Menjadi hamba. Mau tinggal di Bojonggede kah? Mau tinggal di Amerika kah? Mau tinggal di Saudi kah? Mau tinggal di mana saja kah? Kita hamba Allah. Sehingga keadaan tidak merubah kondisi kita. Jangan di saat kuliah di Mesir jadi hamba Allah. Begitu nanti kuliah di Amerika sudah jadi hamba setan. Ya kan? Jadi ada orang di saat jadi masih di santri, masih rajin sholat, tertata penampilannya, rambutnya bagus, ya kan, akhlaknya baik. Sekali jadi mahasiswa sombong, ongkak apa, congkak, ya kan, sudah berubah. Nah ini anak-anakku semua, kalian adalah hamba. Tujuan kita cuma satu, la ilaha illallah. Jelas? Jelas? Yang kedua apa? Tauhid itu satu tujuan keberadaan. Keberadaan kita untuk siapa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahkan kesibukan kita pun ditujukan untuk Allah. Apa ayatnya coba? Tatkala kita sibuk, tujukanlah untuk Allah. Apa ayatnya coba? Itu pasti hafal kalian. Ayatnya, ayo. Ada yang tahu? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya kan? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu kan wa ila rabbika, kepada Tuhanmu dalam kesibukanmu itu harap Allah. Makanya ada istilah dalam dunia dakwah itu, tidak akan lelah kalau lillah. Nah, ayo sama-sama, tidak akan lelah kalau lillah. Yuk sama-sama, tidak akan lelah kalau lillah. Yuk yang mana coba, 1, 2, 3. Masya Allah. Ya, yang banin, tidak akan lelah kalau kamu pagi-pagi sudah bangun ya? Sudah. Jam berapa bangun tadi? Jam 3:15. Salat, alhamdulillah. Habis itu ngaji. Habis itu pergi sekolah. Enggak capek? Tidak akan lelah kalau
Tidak akan lelah. Tapi kalau bukan karena Allah, capek hidup ini. Betul nggak? Betul nggak? Oh. Kalian ini punya masalah nggak? Masa kecil-kecil punya masalah? Kalian punya masalah nggak? Punya. Ini mana santri baru nih, yang laki-laki mana coba? Yang laki mana? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan santri baru yang kelas 7 coba, yang laki-laki. Mana nih? Mana nih? Coba. Oke. Ini kalian yang baru masuk ini punya masalah nggak? Punya. Baru kemarin hidup sudah punya masalah, gimana sih? Pasti ada masalah, ya kan? Hanya orang yang meninggal, orang yang sudah mati yang tidak punya masalah. Oke ya? Tidak lelah kalau tidak lelah kalau tidak lelah kalau tidak lelah kalau camkan sekarang itu. Capek ya? Enggak, aku tak capek. Aku hanya butuh istirahat sebentar saja. Tapi nanti aku bangkit lagi. Gitu ya. Kamu terpukul enggak dengan keadaan ini? Tidak terpukul. Aku hanya butuh istirahat sebentar lalu aku bangkit lagi. Itu orang beriman begitu. Ya. Jangan sedikit masalah, mau keluar. Ya. Itu itu ada anak Palestina umur 7 tahun. 7 tahun umurnya. Ini kalian berapa tahun semua? Berapa tahun ini semua? Ada yang 7 tahun masuk sini? Enggak kan? Paling-paling ini 12-13 tahun ya. Itu 7 tahun umurnya. Ibunya wafat, bapaknya wafat, rumahnya hancur. Keluarganya habis, umur 7 tahun. Ditanya, bagaimana keadaanmu wahai Buntaya, anakku? Kata seorang wartawan. Dia bilang, ibuku telah kembali ke surga, bapakku telah kembali ke surga. Kalau Allah izinkan aku tinggal di muka bumi ini jawaban anak 7 tahun. Kalau Allah izinkan aku tinggal di muka bumi ini, berarti Allah sayang kepadaku. Kalau Allah sayang kepadaku, Allah tidak akan menelantarkanku. Oh itu 7 tahun umurnya. Nggak ada rumahnya, kehidupannya luar biasa di tengah perang, di tengah senjata, tapi dia mengatakan kalau aku masih hidup, Allah berarti sayang kepadaku. Begitu dong tauhid. Allahu Akbar. Ini tauhid lembek, ya kan? Sedikit masalah, sakit telinga dikit, aku mau pulang, Ma. Kenapa? Kenapa mau pulang, Ma? Karena sedikit gatal-gatal di kakiku, Ma. Lembek. Apa namanya?